Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Binariku. Di video kali ini saya akan membahas tentang psikotes atau tes potensi akademik yang sering keluar pada saat tes seleksi kerja atau perekrutan karyawan pada sebuah perusahaan. Nah, apa saja psikotes yang sering keluar pada saat tes seleksi kerja? Oh ya, penilaian psikotes itu bukan berdasarkan siapa yang paling pintar, melainkan psikotes bertujuan untuk mengetahui kualitas seseorang, baik tingkat kecerdasan, perilaku kerja, intelijensi, tingkat emosi, atau karakteristik yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Langsung aja, 6 psikotes yang sering keluar pada tes seleksi kerja. Psikotes yang sering keluar saat seleksi kerja yang pertama adalah matematika dasar, di mana pasti hampir setiap tes seleksi kerja ada soal tes matematika dasar. Di soal matematika dasar biasanya adalah perkalian, pembagian, tambah, atau pengurangan, sama seperti pelajaran kita di sekolah. Di sini teman-teman harus fokus terhadap perhitungan yang harus didahulukan, dan juga fokus sama tanda plus atau minus pada bilangan. Jangan mengerjakan perhitungan secara berurutan. Misal pada contoh soal ini, perkalian atau pembagian nanti dikerjakan terlebih dahulu. Untuk soal ini, minus 10 dikali minus 2 sama dengan 20, lalu 10 dikali 5, 50, lalu 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. Setelah hasil perkalian atau pembagian sudah dihitung, baru kita kurang atau tambahkan. Di sini 20 dikurangi 50 lalu dikurangi min 5. Ini karena double tanda jadinya plus, jadi 20 dikurang 50 ditambah 5. Jadi sama dengan min 25. Oke teman-teman, jadi harus fokus ya untuk mengerjakan soal matematika dasar. Masih terkait matematika, soal selanjutnya adalah deret angka. Di sini teman-teman melanjutkan pola bilangan yang ada pada soal. Misalkan pada soal ini ya, 2 ke 4 berarti ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2. Jadi dari pola bilangan ini semuanya ditambah 2. Untuk titik-titiknya berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12, 14 ditambah 2 sama dengan 16. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 12 dan 16 atau C. Untuk deret angka, nanti soalnya akan bervariasi dengan pola yang berbeda-beda ya teman-teman. Nanti pembahasan soalnya akan saya bahas di video lainnya. Tes selanjutnya yang sering keluar saat tes seleksi kerja adalah tes Kraepelin. Tes Kraepelin terdiri dari susunan angka-angka dengan bentuk lajur. Tugas teman-teman adalah menjumlahkan angka-angka setiap lajur dengan posisi naik atau turun sesuai instruksi penguji. Setiap lajur nanti mempunyai waktu tertentu yang singkat dengan instruksi pindah. Maka setiap penguji bilang pindah artinya berpindah ke lajur berikutnya. Pastikan teman-teman menggunakan alat tulis atau pensil yang tidak gampang patah. Nanti di samping akan ada garis strip di sini untuk menunjukkan sampai yang tingkat mana teman-teman dapat menjumlahkan angka-angka di setiap lajur. Ini kita tambahkan dari bawah ke atas. Contoh 2 tambah 6, 8, 6 tambah 4, 10. Untuk bilangan puluhan pastikan ditulis satuannya saja. 4 tambah 8, 12, maka ditulis 2.
terus ke atas semaksimal mungkin sampai ada instruksi pindah dari penguji. Setelah ada instruksi pindah, maka pindah ke lajur berikutnya. Selanjutnya, psikotes yang sering keluar saat tes seleksi kerja adalah tes Army Alpha. Contoh soalnya seperti di video. Nanti penguji akan membacakan instruksi soalnya. Tugas teman-teman tinggal mengikuti instruksi dari penguji. Di sini kalian harus benar-benar fokus dan konsentrasi karena penguji tidak akan mengulang instruksinya kembali. Contoh instruksinya adalah nomor 1. Untuk nomor 1, lihatlah lingkaran-lingkaran pada soal nomor 1. Inilah perintahnya. Buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Mulai. Jadi untuk nomor 1, teman-teman buat silang di lingkaran kedua dan huruf di lingkaran kelima. Hurufnya bebas ya. Contoh lagi, untuk nomor 2, instruksinya adalah lihatlah nomor 2, lingkaran-lingkaran itu bernomor. Dengarkan baik-baik. Tariklah sebuah garis dari lingkaran keempat ke lingkaran ketujuh. Garis itu melewati di bawah lingkaran kelima dan di atas lingkaran ke-6. Mulai. Jadi teman-teman menarik garis dari lingkaran keempat sampai ke-7, tetapi di bawah lingkaran 5, di atas lingkaran ke-6. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tes selanjutnya yang sering keluar saat psikotes seleksi kerja adalah warteg tes. Di sini teman-teman diminta untuk menyempurnakan gambar dari simbol-simbol yang belum selesai dibuat. Tes ini bukan bertujuan untuk menilai kemampuan menggambar seseorang. Jadi buatlah gambar yang detail sehingga mudah dipahami. Gambarlah dengan goresan yang jelas, jangan menggambar dengan goresan tipis, karena menunjukkan pribadi teman-teman yang lemah atau ragu-ragu. Pastikan untuk nomor 2, 7, dan 8 buatlah gambar makhluk hidup. Saya kasih contoh. Untuk nomor 1 yang penting mudah dipahami ya teman-teman. Nomor 1 karena ini tanda titik, saya buat menjadi jam dinding. Contoh lagi nomor 2. Nomor 2 dibuat makhluk hidup. Garis tadi saya bikin alis, ini jadi manusia. Yang penting goresannya jelas ya teman-teman. Lanjutnya nomor 3 ini saya buat tiang listrik. Sini nomor 6 saya buat kamera dari 2 garis yang vertikal dan horizontal. Oke teman-teman, untuk warteg tes nanti detail per detailnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Selanjutnya yang keenam, tes yang sering keluar saat tes seleksi kerja adalah menggambar orang dan pohon. Di tes ini teman-teman diminta untuk menggambar pohon atau orang sesuai instruksi penguji. Gambarlah tepat di tengah-tengah kertas, tujuannya untuk mengetahui kemampuan berorientasi dengan lingkungan. Pastikan menggambar pohon atau orang dengan detail dan lengkap bagian per bagiannya ya teman-teman. Jadi misalkan menggambar orang harus detail, ada mata, hidung, tangan, kaki, dan sebagainya. Karena dari setiap bagian-bagian itu nanti mempunyai arti masing-masing. Untuk detail-detail arti dari bagian-bagian dalam tes menggambar pohon, tips dan triknya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Itu tadi 6 psikotes yang sering keluar pada saat tes seleksi kerja. Menurut kalian psikotes mana yang paling sulit?